Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, setelah semalam kita memasuki pembelajaran pertama, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Setelah semalam kita mempelajari beberapa mulai dari uh, prakarya yang dibuat melalui plastisin ya, membuat desainnya dan juga mengubah kilogram menjadi ons ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran selanjutnya di pembelajaran 2 subtema 3. Nah, di situ terlihat ya Lani dan teman-temannya sedang bermain bergembira di tamannya. Kita lihat di situ ya, di lingkungannya terdapat banyak bunga-bunga dan juga pohon-pohon ya yang juga rindang dan juga bunganya berwarna indah. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, kita perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga, kelompok kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari ke belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ini adalah peraturan main ya, yaitu permainan kupu-kupu di taman bunga. Nah, dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Jadi kenapa ya dalam setiap permainan itu ada peraturannya supaya yang pertama supaya permainan menjadi lebih tertib dan teratur ya. Tidak saling rebutan karena sudah mendapat peraturannya, sudah ada tata cara permainannya. Nah, sekarang tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, pada saat kita istirahat di sekolah, biasanya terdapat beberapa aturan, ya. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali apa peraturan yang ada di sekolah kita pada saat jam istirahat. Nah, kalian tuliskan di sini, ya. Kalian buat judulnya terlebih dahulu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Lalu tuliskan peraturannya apa saja. Sekarang kita baca percakapan di bawah ini. Kalau kita di sekolah, kita bisa mempraktekkan percakapan ini bersama-sama di depan kelas. Di sini tokohnya ada Beni, Edo, Lani. Ya. Nah, di sini pertama Beni berkata, Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Lalu Edo menjawab, benar Beni, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Beni berkata lagi, siapa lagi yang piket hari ini? Lalu Lani pun menjawab, aku Beni, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Lalu Beni berkata, aku juga menyapu lantai kelas. Edo berkata lagi, aku merapikan rak buku. Lalu Lani berkata, baiklah mari kita mulai bekerja. Nah, di sini adalah cerita tentang Beni, Edo, dan Lani pada saat menjalankan tugas piketnya. Mereka membagi tugasnya bersama-sama ya. Ada bagian yang menyapu, ya, ada yang merapikan rak, ya, dan menyapu lantai kelas. Nah, sekarang coba ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu ke dalam tulisan tegak bersambung. Nah, kalian tuliskan ya cerita kalian tentang pengalaman kalian pada saat piket kelas. Nah, misalnya kalian piket kelas dengan siapa? Kalian tuliskan ceritanya di sini menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Di sini kita lihat ada teks ya. Di sini di dalam teks ini ada beberapa kata yang tidak tepat ataupun kurang titik komanya. Mari kita lihat bersama-sama. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga.
Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kata ya penulisan nama yang tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya. Yang pertama Lani. Nah, kita lihat ini ya. L-nya itu seharusnya diganti dengan huruf kapital ya. Bagian huruf L-nya ini diganti dengan huruf kapital ya atau huruf besar. Udin. Nah, di sini Udin ini U-nya itu diganti juga dengan huruf kapital ataupun huruf besar. Beni. Nah, ya, bagian Beni ini juga huruf B-nya ini dirubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Gemar berolahraga. Di sini bisa kita beri tanda baca koma. Nah, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, di belakangnya ini kita beri tanda titik sebagai akhir kalimat. Suatu hari Benny, nah di sini lihat Benny, namanya tidak ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Berarti huruf B-nya ini dirubah menjadi huruf kapital ataupun huruf besar. B-nya ya. Lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Nah, di belakang kata bola ini kita beri tanda titik sebagai penanda akhir kalimat. Lalu penulisan nama Benny lagi, ya. Di sini B-nya belum menggunakan huruf kapital. Nanti kalian ubah menjadi huruf kapital. Sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, di belakangnya kita berikan juga tanda titik sebagai tanda baca akhir kalimat. Nah, setelah kita perbaiki bersama-sama, kalian coba tuliskan kembali ya teks ini menggunakan huruf tegak bersambung disertai juga dengan kata atau kalimat yang sudah kita perbaiki tadi ya. Tulis dengan tulisan tegak bersambung di kolom di sebelahnya. Nah, sekarang berdiskusilah dengan orang tua kalian. Tanyakan kepada mereka mengapa perlu ada peraturan di sekolah. Nah, setelah itu tulislah kesimpulan kalian dari diskusi dengan orang tua tersebut untuk diceritakan nanti kepada teman. Nah, di sini mengapa perlu ada peraturan? Nanti kalian tanya kepada orang tua kalian. Lalu simpulkan kira-kira apa penyebab sehingga peraturan itu perlu dalam setiap sekolah ataupun permainan. Tulis di kolom ini. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk semua tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan baik, penuh tanggung jawab dan juga tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, ya, dan selalu berolahraga supaya imunitas tubuh kalian tetap terjaga dan sehat. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.